Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Ferdiansyah dengan NIM 240411100035 dari kelas basis data C. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan kelima, yakni konsep trigger dalam database. Di sini studi kasusnya yaitu marketplace. Ada tugas kesatunya yaitu trigger validasi data dengan tujuan memastikan data yang masuk ke database itu valid. Dengan ketentuan trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0, stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid, maka tampilkan error. Jadi langsung aja kita buat. Sini kita akan membuat terlebih dahulu delimiter. Sini kita tutup lagi delimiter. Lanjut di sini kita membuat, karena di sini sudah membuat trigger dengan judul validasi produk. Nah di sini membuat ya before insert on. Saya mau ngambil ke produk. Nah before insert ini adalah jadi trigger itu bisa dijalankan sebelum data dimasukkan. Seperti itu. Lanjut for each row. Nah fungsinya for each row ini adalah trigger dijalankan untuk setiap baris data yang dimasukkan. Maksudnya jika kita memasukkan 3 data sekaligus, maka trigger akan menjalankan ketiga-tiganya tersebut. For a row. Lanjut kita ke begin. Nah, begin ini adalah awal blok program yang kita bangun. Lanjut kita desainkan di sini validasi harga yang kurang dari 0. If new harga kurang dari 0, maka nah di sini maksudnya adalah jika new harga baru yang kita masukkan kurang dari 0, maka akan menampilkan signal SQL state-nya, yaitu dengan bawaan dari MySQL-nya yaitu 45.000. Di sini saya menambahkan set message text, yaitu gagal harga tidak boleh kurang dari 0. Kita enter. Lanjut ke validasi yang kedua, validasi stok yang kurang dari 0. If new stock misalkan di sini kurang dari 0 juga, dan akan menampilkan signal error sama 45.000 bawaan dari MySQL. Lalu membuat set message, yaitu gagal stok tidak boleh kurang dari 0.
and if matikan perulangannya, dan end untuk mengakhiri. Selesai. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut untuk mengecek insert into produk. Kita langsung ambil value-nya, yaitu ID produk mana 80,1 untuk ID toko dan ID kategori, misalkan gini ya. Lalu untuk nama tes. Lalu untuk harga di sini kita minuskan 1000 karena kurang dari 0 ya. Deskripsi tes string. Lalu untuk stok 87. Kita tutup. Nah, di sini apakah error? Dan tentunya error dengan pernyataan gagal, harga tidak boleh kurang dari 0. Nah, jika kita hilangkan minusnya menjadi 1000, maka otomatis berhasil. Dan kita coba cek di produk. Nah, di sini masuk ya 80. Nah, yang kedua itu kita buatkan yang stok menjadi minus. Nah, di sini stoknya itu gagal, stok tidak boleh kurang dari 0. Nah, tentunya kita buat juga misalkan 97 ya. Oh, ini nggak boleh diubah juga. Nah, udah ada tadi ya. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini sudah bisa ya untuk validasi stoknya. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu trigger mengupdate tabel lain. Dengan tujuan trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Dengan studi kasusnya yaitu ketika terjadi transaksi stok produk harus berkurang otomatis. Logikanya saat dimasukkan ke data transaksi, stok produk dikurangin jumlah. Baik, di sini hampir sama ya, yaitu delimiter. Ditutup dengan delimiter juga. Nah, di sini sama ya, create trigger. Di sini kan detail transaksi ya, detail pesanan gitu. Oh iya, di sini ini juga lupa. Kurangi stop. Nah, di sini baru kita buat, yakni kata kuncinya yaitu ketika terjadi transaksi stok produk harus berkurang. Nah, di sini ada ketika terjadi transaksi ya, berarti yaitu setelah menginputkan data, berarti after insert on, kita ambil data dari detail pesanan. Nah, ini baru detail pesanan. Lalu kita korek juga row begin. Nah, lalu kita mulai untuk blok awal dari program. Update dari produk.
di sini untuk memperbarui produk dengan kasus mengurangi stok dalam produk. Update produk, kita mengsetkan stok yang dimana stok itu dikurangi stok ya stok bentar PTY quantity, maaf salah, PTY set stok lalu kita ambil where ID dimana ini ID lama, ID produk itu sama dengan new .id dari produk tersebut. Nah, set stok sama dengan stok dikurangin new PTY ini maksudnya adalah ini adalah stok baru sama dengan stok lama dikurangi jumlah beli konsumen. Nah, ini jumlah beli dari konsumen PTY ya. Tadi di sini PTY nanti jumlah beli. Lanjut kita end-kan ya. Oke, kita coba online 8 set stok ini. Nah, di sini udah berhasil. Kita coba kita inputkan ya. Yang dimana itu kita insert into dari detail pesanan. Yang dimana ada ID pesanan, ini masuk ke ID pesanan, ID produk, PTY, harga saat beli, dan subtotal. Ya, subtotal ya. Dengan value misalkan ID pesanannya ini saya mengambil Airport Wireless jadi 3. Untuk ID produknya itu ID pesanan ini 33. Lalu untuk PTY nya saya beli 2. Kan tadi stoknya berapa? 96, beli 2 aja. Lalu harga saat beli itu 350. Dan subtotalnya itu subtotal berapa? 70. Rata-rata 70. Saya kan 70.
1000 lah ya. Ini apakah bisa? Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cek. Di sini kan 96, harusnya 94. Apakah berkurang? Nah, di sini sudah berkurang untuk stok dari airboat wireless. Jadi kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini adalah tracker melengkapi data otomatis. Tracker bisa mengisi data otomatis tanpa input dari user. Di kasus pada tabel transaksi terdapat file field. Mahasiswa buka standar otomatis tanggal sekarang, bebas bisa kasus lalu. Di sana, transaksi pesanan. Kalau saya pesanan. Nah, di sini saya kasusnya itu sama ya, yaitu untuk tanggal otomatis ya kasusnya. Lalu ini kita buat yaitu sama kita buat create kita ambil dari, kita buat judul bebas ini, membuat tanggal otomatis misalkan. Nah, lanjut di sini itu karena kita belum input data, jadi kita import insert on, kita ngambil dari tabel pesanan. Before insert on pesanan, lalu kita correct row. Kita bagian sebagai blok awal program kita. Nah, di sini kita buat if new apa ya? Tanggal pesanan. Jika kita menginputkan tanggal pesanan baru, itu is null. Jika kita menginputkan tanggal pesanan baru, itu adalah di mana hasilnya itu adalah kosong ya. Lalu kita buat set tanggal underscore pesanan sama dengan tanggal sekarang 0. Nah, ini maksudnya adalah database secara otomatis akan mengikuti tanggal sekarang ini ya. Lalu kita end if ya. Lalu kita end. Semoga sudah. Nah, di sini sudah berhasil. Coba kita buat di sini kan masih itu ya. Ini terakhir 8839. Jadi kita buat
insert into tadi tabel pesanan yang dimana berisikan di ID pesanan, lanjut ID pesanan, ID user, ID alamat, ID ekspedisi, tanggal pesanan. Tanggal pesanan kan ada, nggak usah. Lanjut ke status aja. Status total pembayaran. Kita buat value. Sini misalnya 99, bebas ya 99. Untuk ID usernya misalkan 10, untuk ID alamatnya 2, untuk ID ekspedisinya 3, lalu untuk statusnya itu belum bayar misalkan, lalu untuk belum bayar, lalu untuk total pembayarannya kita akan coba. Yang sudah berhasil kita cek terakhir. Nah di sini ID pesanan 99 sudah dibuat dengan tanggal pesanan secara otomatis dibuat. Yang tadinya 0 sekarang sudah ada. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.